Pemirsa Ratna TV yang sama-sama dimuliakan Allah, tanda ketakwaan yang kedelapan ialah bahwa hati orang yang bertakwa tidak mengingat atau mengenang atau membuat rekayasa rencana kerja yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang yang bertakwa selalu ikhlas, yaitu mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat rencana kerja atau berniat untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rumus atau kamus dalam tuntunan ajaran Islam tentang ketakwaan mengenai hati orang yang merencanakan untuk berbuat jahat atau berbuat zalim dan mencelakakan pihak-pihak tertentu. Juga tidak ada niat atau tidak ada kecenderungan hati bagi orang yang bertakwa untuk membelakangi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kesalehan, ketakwaan dan kepatuhan. Karena itu seharusnya ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama ini telah berhasil membina ketakwaan dalam hal hati selalu bersih, ikhlas dan suci untuk menuntun diri kita berbuat hal-hal yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang terhormat, kalau kembali ditelusuri buah ketakwaan yang telah dikemukakan dari pertama sampai ke-8 ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketakwaan ialah lahirnya sosok pribadi yang bersih dan selalu mengupayakan yang terbaik dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, serta dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena yang mendorong untuk diperbuatnya ialah hal-hal yang bersih, sama-sama mendatangkan kebaikan, keuntungan, dan kesejahteraan bersama. Alangkah bahagianya kehidupan dan dunia ini kalau diisi dengan person-person yang berhati takwa, dan di sini tujuan tuntunan agama Islam termasuk tuntunan rukun Islam dalam hal ibadah puasa yang bertujuan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa yang insya Allah memiliki setidak-tidaknya 8 tanda-tanda ketakwaan yang telah disebutkan di atas sebagai manusia paripurna, manusia idaman, dan manusia yang dirindukan oleh siapa saja, karena bersama-sama dengan sesamanya orang bertakwa membina dan menyelamatkan dunia ini sepanjang hayatnya di dunia. Para pemirsa yang terhormat, itu pula lah yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam ini, baik dalam tuntunan Islam terdapat dalam Al-Quranul Karim maupun yang terdapat dalam hadis-hadis yang semuanya bertujuan untuk membina ketakwaan. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-A'raf, surah urutan yang ke-7 dalam 114 surah dalam Al-Quran, ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, seandainya penduduk negeri mana saja sama-sama memelihara keimanan, yaitu rukun-rukun iman, terutama berlandaskan tauhid la ilaha illallah, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketakwaan, memelihara sifat-sifat antara lain seperti yang dikemukakan dari awal tadi 1 sampai 8, maka Allah membukakan pintu-pintu berkah. Akan kami bukakan pintu-pintu berkah dari kami, baik dari langit maupun dari bumi, yang penuh dengan kekayaan yang berlimpah. Ketakwaan mendatangkan kesejahteraan, ketakwaan mendatangkan ketenangan, ketakwaan mendatangkan segala sesuatu yang dirindukan oleh manusia. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan hingga hari ini dan selanjutnya
tetap menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, agar insya Allah tujuan dan rencana Allah menghadirkan kita di bumi ini dengan pesan ketakwaan atau dengan pesan agama dapat kita buktikan sebagai khalifah Allah. Khalifah artinya wakil, pemegang mandat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan tuntunan perintahnya berdasarkan ketakwaan. Semoga dengan demikian kita bisa menunjukkan diri sebagai orang yang saleh, bahagia di dunia, terutama bahagia dan sejahtera, aman, sentosa di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang terhormat, untuk mengakhiri acara kita ini, mari kita bersama-sama mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keredaan dan keselamatan, kesejahteraan, terutama ancaman COVID-19 sekarang ini yang melanda dunia, dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman itu. Semoga bangsa Indonesia tetap sehat, sejahtera, aman, sentosa, terjauh dari segala malapetaka, dan semoga umat Islam sedunia dan seluruh penghuni dunia ini tetap damai, sentosa di bawah bimbingan agama dan tuntunan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa najjina minal bala'i wal karbil alim waj'alna min warasatil jannatin na'im. Ya Allah Rabb, pencipta dan pemelihara kami yang maha kuasa, kami bersimpuh di hadapan kuasa memohon kiranya Engkau tetap memelihara kami, melindungi kami dan menjaga kami dari segala ancaman dan malapetaka, terutama ancaman COVID-19 yang sekarang melanda dunia. Ya Allah, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menunjuki kami agar kami selalu berada di jalan-Mu yang lurus, dapat melaksanakan tuntunan-Mu dan menghindari larangan-Mu demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini, terutama di akhirat yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.